Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitabu al-akhlaqi walil banin litulabil madaris al-islamiyah di Indonesia. Al-juzul awal, kitab ini adalah kitab yang dasar sekali ya untuk uh, para penuntut ilmu di Indonesia. Pengarangnya adalah Umar bin Ahmad Barja. Kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bima yatakhallaqu al-walad. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bagaimana akhlak yang harus dimiliki oleh seorang anak. Yajibu 'alal walad ay yatakhallaqa bi akhlaqil hasanah min sigharihi. Hendaklah orang tua itu mengajarkan akhlak yang mulia terhadap anak-anaknya ketika berusia masih kecil. Liya'isha mahbuban fi kibarihi, agar dia hidup dicintai oleh orang khalayak ramai di waktu dia sudah dewasa nanti. Yarda anhu rabbuhu, Tuhannya pun mencintai anak tersebut karena dia bertumbuh berkembang disebabkan oleh akhlak yang bagus begitu ya. Wa yuhibbu ahluhu, dan keluarganya pun mencintainya, wa jami'un nas, dan semua orang pun menyukai anak tersebut. Wa yajibu alaihi aidan. Abah, kakak baca Al-Quran, Bah. Wes, mantap, alhamdulillah. Ini Bah, sekarang kakak yang ini, Bah. Oh ya, surah 4 ayat 46. Ya, lanjut sana dulu. Dan udah selesai. Iya. Dan wajib juga atasnya itu an yabta'ida anil akhlaqil qabihah, menjauhi dirinya itu dari akhlak-akhlak yang buruk. Banyak ya akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk misalnya suka bohong, hal-hal yang ya akhlak-akhlak yang buruk lah. Kaida yakunu makruhan, yang mana agar apa namanya kaida yakunu makruhan, agar dia tumbuh berkembang menjadi orang yang tidak disukai. Begitu. Kalau dia tumbuh berkembang dengan akhlak yang jelek, otomatis dia tidak akan disukai oleh orang lain. La yarda anhu rabbuhu, ya Tuhannya pun tidak akan mencintai dia nanti karena dia memiliki akhlak yang buruk. Wala yuhibbu ahluhu, dan keluarganya pun tidak mencintainya. Wala ahadun minan nas, dan begitu juga manusia, tidak ada satupun orang yang menyukainya. Yang kedua, al-waladul adib. Ya, al-walad al-adib, anak yang terdidik, anak yang sopan. Anak yang sopan itu yahtarimu al-walidayhi wa muallimihi. Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang sopan menghormati kedua orang ya. Ya, anak yang beradab itu dia memuliakan kedua orang tuanya. Ya. Wa muallimihi, dan mengajarkan dan apa namanya? Dan para gurunya, memuliakan para gurunya. Wa ikhwanahu kibar, dan saudara-saudaranya yang lebih tua. Wa kullu man huwa akbaru minhu, dan semua orang yang lebih besar darinya. Gitu ya. Jadi anak yang sopan, yang beradab itu ya dia tentu lebih paham ketika dia berbicara kepada orang yang lebih tua dengannya, dan dia juga mengerti dia berbicara kepada orang lain. Kemudian ketika dia berbicara kepada orang yang besar dengannya, tentu dia lebih mengetahui adab-adabnya. Kemudian wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan dia pun mesti mencintai, menyayangi orang yang lebih muda darinya. Wa kullu man huwa asghar minhu,
dan setiap orang yang lebih muda darinya. Ya, dan dia harus menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil dan setiap orang yang lebih muda darinya. Kemudian wa yastuku fi kalamihi, kemudian dia harus wa yastuku fi kalamihi, jujur dalam berbicara. Wa yatawadhu ma'an dan memiliki sifat tawadu terhadap orang lain. Tawadu bukan meninggi. Ya, walaupun dia memiliki apa yang dia miliki sebenarnya begitu, tetap dia tidak boleh meninggikan dirinya terhadap orang lain. Ya, jangan pernah meninggi terhadap siapapun. Wa yasbiru al adha, ya, sabar terhadap gangguan, sabar terhadap apa yang apa namanya sabar terhadap menghadapi setiap gangguan-gangguan. Wala yuqati'ul aulad, dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak bertengkar ya dengan anak-anak tersebut. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahik, dan tidak meninggikan suaranya kalau apabila dia berbicara ataupun tertawa. Salah satu adab nih ya, kalau kita berbicara ya tidak mengeraskan suara kita, tidak meninggikan suara kita ya, walaupun kita tertawa pun demikian. Itu yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al waladul waqih, ya, anak yang tidak sopan, anak yang jelek akhlaknya. Al waladul waqih, dan anak yang tidak sopan adalah la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi, dia tidak memiliki adab bersama orang tuanya dan bersama para guru-gurunya. Wala yahtarimu, dan dia tidak pula memuliakan man huwa akbaru minhu, orang yang lebih besar darinya. Jadi dia ngomong serampangan saja, tidak uh, tidak berpikir ketika dia berbicara kepada orang yang lebih besar darinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan dia tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Dan kalau di atas kan tadi anak yang beradab itu adalah orang yang lebih kecil darinya atau anak yang lebih kecil darinya, itu seharusnya dia menyayangi begitu ya. Tapi di sini anak yang wakih, anak yang jelek akhlaknya, dia tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Wa yakdzibu idza takallam, kalau dia berbicara itu dia berbohong. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, dan ketika dia tertawa terbahak-bahak, mengangkat meninggikan suaranya. Dan wa yuhibbu syatam, dan suka mencela, suka menghina. Wal kalamu qabih, perkataan yang kotor, ya, perkataannya pun perkataan yang kotor. Kemudian wal mukhasamata wa yastahzi'u bi ghairihi wa yatakabbaru alaihi wa la yastahi an ya'mala qabihan wa la yasma'un nasihah. Luar biasa ya. Kemudian dia ini memiliki apa namanya sikap suka mengejek orang lain ya, ya dia suka mengejek mengejek orang lain, karena memang dia tidak berpikir, ketika dia bertindak berkata dia tidak berpikir terlebih dahulu. Kemudian dia watakabbar, dia sombong, dia memiliki sifat sombong ya, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wala istahi an ya'mal qabihan, dan dia tidak malu ya, ketika dia mengerjakan perbuatan yang buruk. Wala yasma'un nasihah, dia pun enggan untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Kemudian yang keempat, yajibu an yata'addab al-walad min sigharihi. Ya, seorang anak itu wajiblah baginya untuk bersikap sopan ya, dari kecil. Ahmadu waladun saghirun. Ahmad adalah anak yang masih kecil, lakinnahu adib, akan tetapi dia memiliki sikap sopan dan santun.
beradab ya. Walihada yuhibbu abuhu, dan sehingga bapaknya pun mencintainya, ayahnya pun mencintainya. Kemudian wa huwa aidan yuhibbu su'al an kulli syai'in la yafhamu, dan dia pun suka bertanya kalau dia tidak memahami apapun masalahnya, kemudian dia bertanya kepada ayahnya. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'a abihi fi bustanin wara syajarata wa wardin jamilatan. Dan suatu ketika dia bertamasya ya, berjalan-jalan ya bersama ayahnya di sebuah kebun. Maka si Ahmad itu pun melihat satu pohon apa nih warad nih, satu pohon mawar ya, jamilatan yang indah, yang cantik. Akan tetapi walakinha uh, muwajjatun, ya, akan tetapi uh, pohon tersebut adalah bengkok ya, wajah bengkok. Maka Ahmad pun berkata, ma'ajmalah hadhihi syajaratah, dan alangkah indahnya sekali, bagus sekali pohon ini rasanya. Walakin akan tetapi kenapa ya, ya abi hiya muwajjah, akan tetapi kenapa pohon ini bengkok dia. Faqala al-abu, maka ayahnya pun berkata, karena bustan ini la ya'tani ya litaqwimiha. Uh, ayahnya jawab, karena tukang kebunnya tidak memperhatikan uh, tidak memperhatikan uh, tumbuhnya pohon tersebut, takwin ya, berdirinya pohon tersebut dari masa kecilnya. Nanti biar di sini lagi. Ya, Bah. Ya, Benar. insyaallah. Dari masa kecilnya. Fasarat aja. Maka jadilah dia itu pohon tersebut muwajjah ya, bengkok. Faqala Ahmad, maka Ahmad berkata, wal ahsanu nuqawamaha al-an. Maka al-ahsan, maka lebih baiknya kita meluruskannya sekarang, kata si Ahmad itu. Maka ketawalah bapaknya. Maka waqala lahu, dan dia pun berkata kepadanya, la yata'atta dzalika ya waladi, nggak mungkin hal demikian itu wahai ayah, wahai anakku. Kenapa? Li'annahu qad kaburat, karena dia pohon tersebut sudah besar. Itu Wa cerita. ghaludzat saquha, Itu cerita. ya sayang. Dan batangnya pun sudah keras, batangnya pun sudah keras. Fakadzalika al-walad, maka begitu juga ya seorang anak ya, yang mana dia tidak memiliki adab dari kecilnya, ya tidak mungkin ketika dia besar itu memiliki adab. Jadi apa, kita mengambil kesimpulan bahwa anak yang diajarkan beradab ketika dia kecil, maka ketika dia besar pun akan beradab ya, akan mudah untuk diluruskan. Tetapi anak yang dari kecil tidak diajarkan beradab, baik kepada orang lebih kecil dari dia, sesama seumur dengan dia, atau lebih dewasa dari dia, ya tentu dia tidak bakalan bisa menempatkan dirinya pada tempat yang seharusnya ditempatkan. Tidak tahu bagaimana cara berkata yang baik terhadap orang yang lebih besar darinya, sebaya dengan dia atau yang di bawahnya. Baik, insya Allah kita lanjut insya Allah pertemuan yang kedepannya ya, tentang Allah Subhanahu wa taala ayyuhal walad al aziz ya. Cerita ini atau nasihat ini adalah terkait tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tentang cerita, Pak. Apa?